Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin engkau datang pada sore hari dengan segala pergumulan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu mungkin sudah ragu, mungkin sudah putus asa. Tapi sore hari ini saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia sanggup memberikan jalan keluar kepadamu. Dia sanggup memberikan kepadamu kekuatan. Dia sanggup menyertai kita semua. Haleluya. Kita lagu bagian resnya bagi Tuhan. Akan dipulihkannya, tapi mari kita berdoa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau baik di dalam hidup kami masing-masing. Sampai saat ini kami memperoleh kehidupan yang Tuhan sertai dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, baik dari minggu ke minggu. Amen. Sampai saat ini kami percaya dan yakin Tuhan selalu ada di sisi kami. Amen. Bapa, benar Tuhan, amen. Di waktu kami susah tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Amen. Di waktu kami sendirian Engkau selalu menemani hidup kami Tuhan. Yes, Engkau selalu membawa kami ke jalan-Mu Bapa. Bapa, kami mohon Tuhan, Engkau terus-menerus membangunkan iman kami yang tertidur, supaya kami yakin dan percaya mujizat-Mu sampai saat ini masih ada Tuhan. Tuhan, kini tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mengundang kehadiran Tuhan untuk mengurapi hati dan pikiran kami masing-masing. Amen. Tuhan, urapi Bapa Gembala kami yang selalu setia menemani kami susah maupun senang untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami yang kami lakukan di dalam pribadi kami Tuhan. Tuhan, jauhkanlah dari halangan hambatan apapun, roh jahat yang ingin menghalangi jalan ibadah kami sore hari ini. Hamba tolak di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, hadir di tengah-tengah kami, mengelilingi kami sampai akhir ibadah kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Mama Iksan yang telah berdoa kepada kita. Oke, Bapak Ibu, shalom semuanya. Halo. Nah, ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya hanya firman Tuhan yang dapat meluruskan jalan hidup kita, dan kita akan hidup oleh karena firman itu. Itu sebabnya pada sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Judul dari firman Tuhan kita pada sore hari ini adalah berjalan bersama Yesus. Sesuatu yang luar biasa ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Mengapa kita harus berjalan bersama dengan Yesus? Sebab tanpa Tuhan yang menyertai kita, maka kita akan gagal dalam hidup ini. Kita perlu berjalan bersama dengan Dia, berjalan di sisi Dia, dan selalu mengandalkan Dia ketika kita melangkah menghadapi hidup ini.
Oleh sebab itu Bapak Ibu, sore hari ini ya, kita akan melihat satu kisah di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan Yesus menyertai murid-muridnya ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang yang sangat besar di Danau Galilea. Mereka berpikir Tuhan telah meninggalkan mereka. Yesus sengaja tertidur di dalam perahu itu. Dia tertidur bukan berarti dia tidak peduli dengan mereka, tetapi dia tertidur. Dia mau menguji apa yang mereka akan lakukan, apa respon mereka ketika badai itu datang. Ya, dia tertidur bukan karena dia tidak mau menyertai kita. Dia tertidur karena dia mau melihat apa yang kita lakukan ketika dia hadir bersama-sama dengan kita dan berjalan bersama dengan kita. Oke, kita baca dulu teks firman Tuhannya. Nanti salah seorang bisa membacakan bagi kita. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, terima kasih. Tadi pembacaan firman Tuhan ya menceritakan sebuah kisah di mana Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang dari seberang danau yang lain ke seberang danau yang lain, Bapak Ibu ya. Biasanya danau itu gelombangnya kurang ya, kalau laut lebih besar gelombangnya. Tapi hari itu Tuhan sengaja membuat angin ribut datang ya, menggoncangkan danau itu untuk menguji iman murid-muridnya. Jadi mereka naik satu perahu dengan Yesus. Mereka pikir semua aman-aman saja. Mereka pikir danau itu tidak ada gelombang, mereka akan tiba dengan enak-enak saja. Tapi Tuhan sengaja mengizinkan badai di danau itu mengamuk. Ketika mereka sedang di tengah-tengah perjalanan, Alkitab tadi mengatakan bahwa danau itu mulai bergelombang sampai mereka hampir tenggelam. Ya, mereka sampai lupa bahwa Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Mereka pertama-tama ketika gelombang datang, Bapak Ibu tahu bahwa sebagian besar murid-murid Yesus itu adalah nelayan di Danau Galilea. Dari kecil mereka sudah tahu situasi di danau itu, karena pekerjaan mereka adalah nelayan di Danau Galilea. Ya, mereka sudah menguasai tempat itu. Mereka sudah tahu bagaimana mengatasi gelombang yang besar. Jadi ketika gelombang datang, yang pertama dilakukan adalah mereka mau mencoba menghadapinya dengan kekuatan mereka sendiri. Akhirnya gelombang makin besar dan perahu hampir tenggelam, baru mereka ingat sama Tuhan Yesus yang juga bersama-sama dengan mereka di dalam perahu yang sama. Ya, nah, itu sama dengan hidup kita ya. Ketika tantangan datang, gelombang kehidupan datang menimpa kita, kadang-kadang kita menghadapi dengan kekuatan kita dulu. Ya. Kita menghadapi dengan kekuatan kita, menghadapi dengan kekuatan manusia. Tetapi ketika tidak ada lagi jalan keluar, kadang-kadang baru kita ingat sama Tuhan. Ya, nah, padahal Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada di dalam perahu kehidupan kita. Tapi kadang-kadang Dia izinkan perahu hidup kita digoncang supaya kita diuji oleh Dia. Ada 3 hal Bapak Ibu pada sore hari ini yang akan kita pelajari mengenai bagaimana dan apa yang terjadi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Ya, yang pertama adalah berjalan bersama dengan Yesus penuh tantangan.
Banyak orang berpikir kalau berjalan bersama Yesus pasti semua aman, semua enak, semua mulus. Tetapi Bapak Ibu, kenyataannya adalah ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kadang-kala Yesus sering mengizinkan kita untuk masuk dalam tantangan demi tantangan dalam hidup ini. Tujuannya satu, yaitu menguji kita, mengubah karakter kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ya, dalam ayat 23 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau Galilea. Yesus tahu di tengah danau akan ada tantangan, ya, akan ada badai yang akan terjadi, ya. Jadi dia sengaja mengajak murid-muridnya menyeberang danau, dan dia sudah merencanakan dia akan menggoncangkan badai danau itu supaya menguji iman, menguji keyakinan murid-muridnya, ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dalam mengikut Tuhan kita tidak perlu heran kalau ada banyak tantangan yang kita harus hadapi. Kita tidak perlu heran kalau ada banyak masalah yang kita hadapi, ya, karena itu memang sesuatu yang harus kita lakukan, harus terjadi dalam kehidupan kita. Karena Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, ia harus memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi orang yang ikut Tuhan, yang tidak mau ada masalah, yang mau mulus-mulus saja, mereka tidak tahan banting, mereka tidak tahan uji, ya. Maka iman mereka tidak akan kuat dengan orang-orang yang selalu diuji oleh Tuhan, ya, selalu digoncang oleh Tuhan, ya, supaya membentuk karakter mereka. Kita dulu juga dengar cerita bagaimana orang Israel dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang menyuruh orang Israel itu keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Kalau kita pikir-pikir, Tuhan yang suruh mereka, kenapa Tuhan lagi kasih pencobaan bagi mereka? Ya sebenarnya mereka hanya beberapa hari aja bisa sampai langsung ke tanah Kanaan. Kurang lebih paling lama 1 minggu jalan kaki. Tapi yang terjadi adalah mereka dibawa oleh Tuhan 40 tahun. Wah, perbedaan yang jauh, ya. Hanya 4 hari jadinya 40 tahun, ya. Kalau 4 tahun, 4 bulan masih lumayan, ya. 40 tahun, ya. Mungkin ada menimpa mereka. Demikian juga dengan kita, ya. Tuhan kadang-kala membawa kita dalam kesulitan-kesulitan, tantangan demi tantangan. Karena memang dalam mengikuti Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus, selalu ada tantangan di dalam hidup ini, ya. Yesus tidak pernah berjanji, ya, meniadakan masalah, namun berjanji akan menyertai kita dalam menghadapi masalah. Jadi meskipun Yesus itu mengizinkan kita masuk dalam tantangan demi tantangan, tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia gak pernah berjanji kalau kamu ikut aku, kamu akan enak-enak, kamu tidak ada masalah. Tapi justru dia berkata bahwa ketika kita ikut Tuhan, kita akan menghadapi masalah demi masalah. Namun dia berjanji bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang pertama, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari-hari ini Bapak Ibu sedang mengalami tantangan, mengalami masalah, jangan takut. Mungkin saja Tuhan sedang membawamu kepada level yang lebih tinggi. Ujian, ya. Berkali-kali saya katakan kalau seorang anak sekolah itu naik kelas, dia harus ikut ujian dulu. Lolos ujian baru naik kelas, ya. Kalau nggak pernah ujian nggak naik kelas Bapak Ibu. Di kelas 1 SD terus sampai tua. Tapi harus ujian dulu baru dia bisa naik kelas, ya. Nah, jadi itu sebabnya Tuhan kadang-kala mengizinkan tantangan demi tantangan supaya kita naik level lebih tinggi dari hari ini. Oke, yang kedua, dalam mengikuti Tuhan atau berjalan bersama Yesus, meskipun ada tantangan, meskipun ada persoalan, tapi hal yang kedua yang luar biasa, karena berjalan bersama dia dengan Yesus pasti penuh dengan mujizat, ya. Ayat 26 itu dikatakan bahwa angin ribut diredahkan. Jadi ketika mereka di tengah-tengah danau Galilea itu, datanglah angin taufan yang begitu dahsyat sehingga membuat danau itu bergelombang dan bergelora, ya. Dan akhirnya
Mereka mungkin melihat ada gelombang yang datang, maka murid-murid mengatakan, biasa ini gelombang, biasa kita di danau seperti itu. Tapi gelombangnya makin besar, mereka bilang, bisa diatasi. Ya, mereka berusaha untuk menghadapi gelombang itu dengan kekuatan mereka sendiri. Ya, sebagai nelayan mereka punya keahlian di sana. Ya, mereka sudah punya pengetahuan dari kecil bagaimana mengatasi badai atau gelombang di tengah-tengah danau Galilea. Tapi gelombang terlampau besar. Tuhan izinkan lagi gelombang yang dahsyat sampai perahu mereka dikatakan penuh dengan air laut. Air sudah masuk dan mereka sudah hampir tenggelam. Baru mereka ingat, oh iya, ada Yesus sedang tertidur di dalam perahu mereka yang sama. Ya, itu sebabnya mereka membangunkan Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus, Guru, bangunlah. Apakah engkau menghendaki kita binasa? Kita hampir binasa dan hampir tenggelam. Bangunlah. Lalu Yesus bangun dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Langsung seketika itu juga, danau yang bergelora itu menjadi teduh seperti semula. Alkitab mengatakan mereka terheran-heran. Siapakah orang ini? Siapa gerangankah orang ini? Sehingga danau dan air pun taat kepadanya. Berarti mereka belum percaya dengan sungguh bahwa Yesus adalah penguasa dunia ini, yang sanggup untuk meneduhkan danau, alam semesta ini diatur sama dia. Ya. Mereka masih meragukan kuasa Tuhan. Mereka bilang, kok siapa sih orang ini? Kok danau taat kepadanya, gelombang taat kepadanya? Karena mereka tidak tahu yang bersama-sama dengan mereka, dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Pelajaran apa yang kita alami Bapak Ibu? Tantangan apapun yang Bapak Ibu sedang hadapi, persoalan apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, percayalah, ketika kita datang kepada Tuhan, Dia selalu melakukan apa? Mujizat. Dia Allah pembuat mujizat. Dia yang sanggup meneduhkan danau yang bergelombang. Dia sanggup juga meneduhkan pergumulanmu. Dia sanggup menyembuhkan penyakitmu. Ya, dia sanggup mengubah, memperbaiki, memulihkan ekonomimu. Dia sanggup juga memberikan kekuatan kepadamu, karena dia adalah Allah pembuat mujizat. Tapi kadang-kala kita itu membiarkan Tuhan itu tertidur di dalam hidup kita. Ya, kayak murid-murid ini, ya, mereka tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Ya, ketika mereka mau tenggelam baru mereka ingat sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ternyata tidak meninggalkan mereka. Yesus ada di dalam perahu yang sama dengan mereka. Tapi mereka lupa bahwa Dia yang berkuasa, Dia pembuat mujizat itu ada di antara mereka. Ya, ketika mereka tidak sanggup lagi, ketika mereka hendak binasa, baru mereka membangunkan Yesus. Kadang-kala ketika kita menghadapi masalah, kita masih mengandalkan kekuatan kita. Kita masih mengandalkan apa yang kita miliki. Tapi kadang-kala Tuhan kasih tantangan yang besar lagi, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan melihat mujizat dari Tuhan. Amin. Ya, karena apa? Dia Allah pembuat mujizat. Bagi murid-muridnya, bagaimana mengatasi gelombang ini? Padahal Tuhan Yesus gampang aja. Tuhan langsung bangun, hei danau, berhentilah, diam, tenanglah. Tuhan menghadik danau yang bergelora. Seketika itu juga danau itu menjadi teduh. Makanya mereka terheran-heran. Ya, bagi kita manusia mungkin, aduh ini sulit masalah saya, aduh masalah ini, wah terlampau besar ini. Maka banyak orang tuh punya masalah akhirnya bunuh diri, punya masalah gantung diri, narkobaan, ya, cari jalan pintas karena tidak bisa menghadapi masalah. HP hilang aja gantung diri. Waduh, ada yang HP hilang gantung diri. Nah, ada yang putus cinta gantung diri, ya. Ada yang usahanya bangkrut, wah gantung diri. Padahal ketika kita mau datang kepada Tuhan dalam doa kita, Tuhan tolong saya, Tuhan saya butuh Engkau, Tuhan saya memerlukan Engkau, Tuhan. Tuhan cuma datang, hei sembuh, jadilah sembuh. Hei, berkat Tuhan datang, datanglah berkat Tuhan. Ya, ya. Kadang-kala kita dengan kekuatan kita manusia, ya, kita mencoba menghadapi tantangan masalah kita dengan kekuatan kita, dan pada akhirnya kadang-kala kita tidak sanggup menghadapi masalah itu.
Dan ketika kita dalam menghadapi masalah, datanglah kepada Yesus, karena Dia adalah pembuat mujizat. Ketiga, ya, selain berjalan bersama Yesus penuh tantangan dan berjalan bersama Yesus penuh mujizat, dan yang terakhir adalah berjalan bersama Yesus tidak akan tersesat. Ya, ini yang luar biasa. Ayat beberapa mengatakan bahwa mereka sampai di seberang dengan tidak tersesat. Meskipun gelombang datang bertubi-tubi menerpa perahu mereka, namun mereka tidak tersesat. Mereka tidak tenggelam. Mereka tidak binasa. Ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus datang menghardik danau yang bergelora menjadi teduh kembali. Dan mereka pun sampai ke seberang dengan selamat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ikut Tuhan, meskipun ada tantangan, ada masalah, percayalah kalau kita berjalan bersama Dia, kita tidak pernah akan binasa dan tidak akan tersesat. Kenapa? Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dia adalah jalan yang benar. Ya, semua orang itu membutuhkan jalan. Jalan yang lurus, jalan yang sampai kepada satu tujuan. Ya, Dialah jalan sampai ke surga, dan Dia adalah kebenaran. Ya, kita membutuhkan kebenaran akhir-akhir ini. Di akhir zaman ini banyak sekali para ajaran sesat, para penyesat yang menyesatkan iman kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan bilang Yesus adalah jalan dan Dia adalah kebenaran. Ya, ikuti Dia, jangan bertanya begini. Taat kepada Dia dengan iman. Ikuti Dia, fokus mengiring Dia, karena Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah terang dunia. Ya, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Berjalan bersama dengan Dia selalu ada terang, sehingga kita tidak jatuh. Ya, dan Yesus juga firman Tuhan mengatakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12 bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya kita dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, berjalan bersama Yesus. Sebelum kita mengakhiri khotbah kita pada sore hari ini, engkau mungkin berkata sore hari ini, ya itulah saya sedang bergumul dengan pergumulan saya yang begitu berat. Saat ini saya mungkin sedang dalam masalah, dalam keluarga, dalam pekerjaan. Sepertinya Bapak Ibu mau putus asa, mau meninggalkan Tuhan, mau menyerah. Tapi sore hari firman Tuhan datang kepada kita. Tuhan tidak pernah berjanji menghalau masalah bagi kita, tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertaimu. Apapun yang Bapak Ibu sedang alami sore hari ini, jangan pernah berputus asa. Datanglah kepada Dia. Dia pembuat mujizat. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Hanya Tuhan yang bisa menolongmu pada sore hari ini. Dan berjalan bersama Dia, kita tidak akan pernah tersesat. Karena berjalan bersama dengan Dia, kita akan selalu dibawa oleh Dia dalam rencana yang luar biasa. Pada sore hari ini juga Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang ingin didoakan, bisa mengangkat tangan Bapak Ibu, dan saya mendoakan Bapak Ibu pada sore hari ini. Jangan lihat ke kiri dan kananmu, angkat tanganmu, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Haleluya, banyak tangan-tangan yang diangkat sore hari ini kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Oh Yesus damai dan beri damai di hatiku, semua tak berubah dan aku tahu Yesus damai ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Hamba akan mendoakan umat-Mu Tuhan sebelum pulang. Tuhan taruh kuasa dalam hamba-Mu. Tuhan taruh kuasa dalam mulut hamba-Mu untuk memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk memberkati roh dalam nama Yesus. Iras dalam nama Yesus. Iren
Kirim Isa Tuhan, Isa dalam nama Yesus kepada anak muda ini Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Mama Elvi Tuhan, jamah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tolong dia Tuhan, dan juga Tuhan memariti Tuhan jamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang digumuli Tuhan bercampur tangan. Mama Iksan Tuhan berkati dia Tuhan. Tuhan kau pulihkan hidupnya Tuhan, pakai lebih luar biasa Tuhan Yesus. Engkau jamah dia, engkau sertai dia Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak berdoa bagi Bapak ingin Tuhan jamah dia Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai dia Tuhan. Tolong dia Tuhan, sertai dia Tuhan. Bapak Iksan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, engkau sertai dia Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan, engkau memberkati pekerjaanmu, engkau memberkati kehidupan. Lukas Tuhan, Bapak Tuhan sama dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati usaha pekerjaan, segala sakit penyakit kelemahan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesus menyembuhkan dia dan memulihkan dia Tuhan. Pak Jonathan juga Tuhan yang sakit minggu lalu Tuhan, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah dia Tuhan, segala pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, hidup usahanya diberkati oleh Tuhan, dan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Ramukan Tuhan berkati dia juga Tuhan dalam nama Yesus. Sebagai guru di pasar Tuhan, jaga lindungi dia Tuhan, berkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengiyaku Tuhan, itu bungkus dengan kuasa darahmu kemanapun dia bekerja Tuhan, jangan lindungi dia Tuhan. Tuhan juga berkati dia dalam segala masa depannya dalam nama Yesus. Tuhan berkati dia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak yang Tuhan, sembuhkan dia dalam bulan dia sekarang sakit Tuhan. Oleh bilur-bilurmu dan kuasa Tuhan, aku berdoa sembuhkan dan cara dia Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Segala gangguan penyakit apapun Tuhan dan usir dalam nama Yesus. Karena Yesus sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, aku berdoa bagi ibu ini Tuhan juga sembuhkan dia. Tuhan juga berkati keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa di memarunkan Tuhan dia berkati dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesehatan kepada dia. Tuhan berikan damai sejahtera kepada dia dan menyertai dia setiap saat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pak Markus sampai berdoa, Tuhan datang, Tuhan berkati dia, Tuhan selalu menyertai dia dan meninggalkan dia. Tuhan berkati dia, berkati Tuhan sama dia, Tuhan sertai dia dalam pekerjaannya. Tuhan lindungi dan Tuhan berkati Tuhan. Pastor juga Tuhan berkati, Pak Markus Tuhan sama berkati mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka. Urapan Tuhan, otoritas Tuhan menyertai mereka dan memberkati mereka Tuhan. Kalau kasih Tuhan berkati dia, Tuhan ubah, Tuhan pulihkan hidupnya. Tuhan berkati keluarga yang Tuhan berkati pekerjaannya. Terima kasih semua. Hamba mendoakan umat Tuhan jamah mereka. Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka. Mama asal Tuhan berkati Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah dia Tuhan. Tuhan selalu memberkati dia Tuhan. Ada Erwin juga Tuhan berkati dia Tuhan. Anak muda ini Tuhan besarkan masa depannya, hidupnya dalam tangan-Mu Tuhan berkati Tuhan. Bapak Ian Tuhan berkati. Tolong dia Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan sertai dia, Tuhan lindungi dia. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi yang Tuhan berkati dia Tuhan. Kami semua Tuhan yang hadir pada sore hari ini Tuhan, yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan sedang bekerja di tempat ini dan bersama kami semua Tuhan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas jamahan-Mu Tuhan sore hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam satu nama yang ajaib membuat mujizat, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.